Bab 1129. Pada akhirnya, Falas berkata, aku setuju dengan rencana ini. Kalau ribuan mobil tank berat kita nggak bisa membunuhnya, berarti dia memang sosok dewa yang ada di bumi, bukan hanya sekadar tingkat suci. Aku juga setuju, memang tingkat suci tahap puncak bisa membuat kita menyerah. Dia sudah terlalu menganggap hebat dirinya sendiri, sahut Sardi dingin. Bian menyela, mari kita lakukan seperti ini. Aku nggak percaya ribuan mobil tank berat dan 3 orang tingkat suci nggak bisa membunuhnya. Kalau kita mengepung orang itu dengan senjata kita, dia pasti akan mati, kan? Devon mengerutkan kening sambil berkata, apa yang kalian katakan masuk akal, tapi aku selalu merasa nggak aman. Saat berbicara, Devon mengeluarkan kepingan liontin giok dari tangannya, meletakkannya di atas meja, kemudian melanjutkan perkataannya, aku masih merasa orang itu yang harus mengambil tindakan. Mereka bertiga melirik kepingan liontin giok itu, kemudian menatap Devon, tampak sedikit bingung. Hanya seorang tingkat suci tahap puncak, apa mereka harus mengundang orang itu untuk mengambil tindakan? Perlu diketahui, orang itu hanya setuju untuk membantu mereka 1 kali saja. Kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan begitu saja. Percaya padaku, aku punya firasat buruk atas masalah ini. Ini menyangkut kehidupan kita, jadi lebih baik berhati-hati, sambung Devon seraya mengerutkan keningnya. Falas dan yang lainnya saling menatap, mereka masih merasa sangat enggan. Namun, Devon sudah memerintah Marawa selama beberapa dekade, kekhawatirannya bukan berarti tidak berdasar sedikit pun. Meski mereka semua adalah lawan, mereka tetap percaya dengan visi Devon. Sebab, selama puluhan tahun, mereka tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun dari Devon. Setelah beberapa saat, Sardi menyahut perlahan, karena kamu bersikeras melakukan ini, aku akan mempercayaimu sekali. Setelah berkata demikian, Sardi melepaskan ikatan kepingan liontin giok yang sudah tergantung di lehernya sepanjang tahun, lalu meletakkannya di atas meja. Basam dan Bian saling menatap dengan kening berkerut. Namun, setelah beberapa saat, mereka tetap mengeluarkan kepingan liontin gioknya dan meletakkannya di atas meja. 4 buah kepingan liontin giok Belva itu kalau disatukan, akan membentuk liontin giok lengkap berbentuk burung phoenix. Begitu dilihat, liontin giok itu tampak seperti barang bagus yang sudah berumur beberapa tahun. Saat ini, Sardi berkata, 100 tahun yang lalu, saat orang itu masih remaja, dia dan orang tuanya tinggal di sini. Mereka dilindungi oleh leluhur dari 4 keluarga kita. Ini adalah janjinya kepada keempat keluarga kita setelah dia tumbuh dewasa. Benar, siapa sangka dia yang saat itu masih lemah, bisa mencapai prestasi yang mengerikan seperti ini. Tandas Falas dengan penuh emosi. Bian berdiri dengan tangan di belakang tangan sambil berkata, leluhur kita juga punya visi yang hebat. Pada saat itu, orang tua dari orang itu sedang sakit parah. Leluhur kita melihat kalau dia adalah seorang kultivator dan memberikan bantuan padanya. Saat tumbuh dewasa, orang itu benar-benar menunjukkan bakatnya yang luar biasa dan berkembang menjadi tingkat kekuatan tempur terbaik di dunia. Devon menimpali, ya, siapa sangka. Tapi sekarang, sudah saatnya untuk mengundangnya dan menyuruhnya mengambil tindakan. Walaupun kita menyia-nyiakan kesempatan ini, kita nggak bisa membiarkan kita berada dalam bahaya. Karena sudah diputuskan, ayo kita mengambil tindakan. Kita juga perlu memberitahu dia kalau tingkat suci tahap puncak bukanlah dasar untuk bisa memprovokasi kita, ucap Bian sambil memukul meja. Mereka berempat mulai mengerahkan pasukan dan bersiap untuk berangkat. Kemudian, mereka berempat pergi menuju pegunungan. Saat ini, di gedung grup Liora, Surya sedang duduk di aula sambil memikirkan sesuatu. Charmaine berdiri di samping dengan tatapan kagum. Setelah beberapa saat, Surya mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Surya, ada apa? Sahut Dwi dengan suara tua yang khas dari ujung sana. Surya menjelaskan, Pak Dwi,
telah terjadi sesuatu dan identitasku terungkap sebagai upaya terakhir, aku siap menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah di sini. Aku harap hal itu nggak menimbulkan masalah bagi negara. Setelah hening beberapa saat, Dwi menjawab perlahan, negara Aerovia nggak sama seperti 100 tahun yang lalu. Kalau terjadi sesuatu, kita masih bisa menahannya. Selain itu, Baruma juga hanya negara kecil. Kamu berada di sana, hanya bisa mengatur semuanya sendiri. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Bab 1130. Jawaban dari Dwi tampak jelas. Namun, secara tidak terlihat, hal itu menunjukkan kekuatan yang mendominasi. Surya merasa lega dan menjawab sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu aku akan melakukannya sekuat tenaga. Ya, dulu aku takut kamu berada dalam bahaya. Lagi pula, cuma kamu yang ada di sana. Tapi sekarang situasinya sudah berubah dan kamu juga kelihatan makin percaya diri. Silakan lakukan saja semampumu. Kalau kamu butuh sesuatu, Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural akan membantumu, sahut Dwi perlahan. Terima kasih banyak, Pak, sahut Surya. Dwi menutup telepon, Surya juga menghela napas panjang. Saat ini, Charmaine menyela dengan suara lemah, maaf, Pak. Aku sudah menyebabkan banyak masalah bagimu. Charmaine tahu karena dirinya, Surya harus mengubah rencananya. Charmaine bahkan sudah menghancurkan tata ruang negara di sini. Sekarang Charmaine merasa sangat menyesal dan ingin mati saja. Namun, Charmaine tidak ingin mati dengan cara yang memalukan. Dia juga ingin melakukan yang terbaik, meski hanya usaha kecil. Dengan begitu, meskipun mati, Charmaine masih bisa menenangkan dirinya sendiri. Surya melirik Charmaine, lalu menjawab perlahan, sudah kubilang, kamu adalah polisi yang baik, tapi bukan polisi yang memenuhi syarat. Setelah kamu kembali, kamu harus fokus pada penyelidikan kriminal dan penyelesaian kasus. Kamu nggak cocok untuk pekerjaan menyamar. Ya, aku tahu aku nggak memenuhi syarat. Aku pasti akan mengingat kata-katamu, Pak, jawab Charmaine seraya menundukkan kepalanya karena malu. Saat ini, Surya tiba-tiba melihat ke arah pintu dan bergumam, mereka datang. Pada saat yang sama, di luar kota Lowen, puluhan ribu pasukan bersenjata mengepung kota Lowen dari 4 arah. Orang-orang di kota mulai panik, menutup pintu rapat-rapat dan mengintip keluar dengan gugup. Devon, Falas, Sardi dan Bian, bersama putri mereka dan 3 kultivator tingkat suci, berdiri di luar kota. Namun, saat ini, mereka semua berdiri dengan tangan ke bawah dan penuh hormat, menatap seorang pria berambut hitam, berjubah biru dan pedang panjang di punggungnya yang berdiri di sebelah mereka. Pria itu berwajah tenang dan bermata tajam. Dia tampak tampan dengan sedikit kekhawatiran dan memiliki temperamen melankolis yang unik seperti pria parubaya. Karena penampilannya yang luar biasa, dia adalah seorang penakluk wanita. Bahkan staf dan yang lainnya juga tanpa bisa ditahan tersipu dan berdebar ketika mengintip ke arah pria itu. Pak, kamu nggak harus mengambil tindakan. Kami mengundangmu keluar hanya untuk berjaga-jaga, ujar Devon dengan hormat. Pria itu menjawab dengan tenang, terserah saja, aku sudah mengambil kembali liontin giok itu. Kalau nggak bertindak, kalian semua cuma punya satu kesempatan ini. Bian dan yang lainnya hanya bisa menghela napas, terlihat sedikit menyesal. Kalian juga nggak perlu menyesalinya. Kalian seharusnya memahami dengan jelas perbuatan kalian. Aku nggak akan melenyapkan kalian. Ini semua karena leluhur kalian sudah bersikap baik pada orang tuaku. Kalau nggak, aku nggak akan menoleransi apa yang sudah kalian lakukan, sambung pria itu dengan tenang. Ekspresi keempat orang itu sontak berubah, mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Tentu saja, mereka sangat paham betapa buruknya perbuatan mereka. Saat ini, mereka berempat saling menatap dan mengangguk. Mengikuti perintah mereka, ribuan mobil tank berat menembak secara bersamaan, kemudian peluru yang tak terhitung jumlahnya meluncur menuju gedung grup Liora. Pada saat yang sama, di gedung grup Liora,
Ketika Charmaine mendengar suara deru tembakan yang tak terhitung jumlahnya, dia terkejut dan menatap Surya dengan panik. Surya baru saja memberi tahu Charmaine bahwa kota Lowen telah dikepung, jadi Charmaine harus siap secara mental. Namun, orang-orang itu langsung membombardir tempat ini. Bukankah masih ada cara lain? Saat ini, Surya mengulurkan tangannya, kekuatan mengerikan langsung melonjak seketika. Beberapa jenis energi spiritual terjalin bersama membentuk perisai melingkar yang melindungi keduanya di dalamnya. Saat berikutnya, peluru berjatuhan seperti hujan lebat. Suara deruan yang memekakkan telinga terdengar satu persatu dan tanah juga mulai bergetar. Hanya dalam 1 detik, seluruh gedung grup Liora runtuh dengan suara keras dan berubah menjadi reruntuhan. Bab 1131. Namun, penembakan itu tidak berhenti sama sekali. Peluru meriam besar terus berjatuhan. Tanah seakan-akan sedang mengalami gempa dahsyat, bergelombang dan bergetar terus-menerus. Gelombang kejut besar yang disebabkan oleh ledakan peluru meriam, menyebabkan semua bangunan dalam jarak beberapa ratus meter luluh lantak. Gedung grup Liora sebagai pusatnya, tidak ada area di sekitarnya yang utuh. Seluruh tanah rusak dan tenggelam akibat deru tembakan dari meriam. Pada saat ini, Devon beserta orang lainnya yang berada di luar kota, menyaksikan dengan acuh tak acuh saat tembakan meriam yang terus diarahkan dari langit ke kota. Hidup masyarakat kota sama sekali tidak menjadi pertimbangan mereka. Setelah lebih dari 10 menit, ribuan senjata meriam berhenti setelah menembakkan 3 amunisi dasar. Sejauh mata memandang, hampir semua rumah di kota Lowen runtuh, hanya bangunan luarnya yang masih berdiri, meski bangunan itu juga berada di ambang kehancuran akibat gelombang kejut yang dahsyat. Setelah asap dan debunya menghilang, Bian berkata dengan nada dingin, sebuah keajaiban kalau dia masih bisa bertahan di bawah hujaman senjata berat seperti ini. Tingkat suci tahap puncak juga manusia. Selama mereka adalah makhluk berbasis karbon, mustahil untuk bisa menahan tembakan meriam di tingkat ini, sahut Sardi sambil tersenyum. Falas berkata dengan tenang, Devon, kamu sudah terlalu khawatir. Kali ini juga pertama kalinya mereka menggunakan meriam dalam skala besar dan ditujukan ke satu tempat. Setelah menyaksikan tingkat kekuatan meriam seperti ini dengan mata kepala mereka sendiri, mereka jelas memiliki beberapa pendapat tentang penilaian Devon. Mereka bertiga hanya bisa menggelengkan kepala, bahkan merasa kecewa. Mereka sudah menyia-nyiakan satu-satunya kesempatan dengan mengundang pria itu kemari. Devon menghela napas, melihat reruntuhan kota Lowen sambil berkata, sepertinya aku memang sudah terlalu khawatir. Aku minta maaf pada kalian semua. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul perlahan dari reruntuhan gedung Liora. Sampai naik ke ketinggian 100 meter, dia menatap Devon beserta yang lainnya dengan tatapan dingin. Meski mereka tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, mereka masih bisa merasakan aura dingin pembunuh. Mereka berempat terkejut pada saat yang sama, menatap sosok itu dengan tidak yakin dan sama sekali tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana bisa ada orang yang mampu bertahan hidup di bawah tingkat senjata berat seperti itu? Pada saat ini, Charmaine juga berdiri di reruntuhan dengan gemetar ketakutan. Adegan barusan mungkin tidak akan bisa dia lupakan seumur hidupnya dan sudah terpatri dalam lubuk jiwanya. Tembakan meriam dikerahkan, api besar menyala dan bumi bergetar. Semuanya musnah karena hujaman tembakan meriam. Charmaine menyaksikan bangunan-bangunan runtuh, tanah retak dan bahkan udara yang terbakar abis. Namun, tembakan meriam yang menakutkan dan ganas seperti itu tidak mampu mengguncang perisai tersebut. Charmaine berdiri di dalamnya tanpa merasakan keanehan sedikit pun. Kemampuan yang mengerikan ini sangat mengejutkannya. Charmaine juga tidak mampu menggunakan bahasanya untuk menggambarkan perasaannya. Charmaine hanya merasa bahwa pria ini adalah seorang dewa. Hanya dewa yang bisa melakukan hal seperti itu. Saat ini, Surya melayang di udara, menatap orang-orang di luar kota sambil berteriak dengan dingin, matilah kalian semua. Devon,
Falas, Sardi dan Bian menunjukkan wajah pucat dan gigi terkatup. Terutama ketika mereka mendengar perkataan Surya tentang kematian, mereka sontak diliputi amarah dan ketakutan. Tubuh mereka mulai gemetar satu persatu. Namun, saat ini, 3 pria parubaya di belakang mereka tiba-tiba melayang ke udara. Salah satu dari mereka berteriak, "Dasar bocah sombong, mari kita lihat seberapa besar kemampuanmu." Bab 1132. Orang itu tidak lain adalah bawahan Falas yang bernama Bahir Jenora, seorang kultivator kuat tingkat suci. Bahir berusia sekitar 50 tahun, dengan wajah berjanggut dan penampilan yang gagah. Dia sama sekali tidak takut pada Surya. Pada saat yang sama Zafar Yasona, kultivator kuat tingkat suci yang merupakan anak buah Sardi dan juga Nevan Radia, kultivator kuat tingkat suci yang merupakan anak buah Bian, juga melayang di udara. Ketiganya membentuk posisi segitiga, melayang di udara dengan energi spiritual yang menyeruak dari tubuh mereka dan menghadap langsung ke arah Surya. Karena serangan meriam tidak berhasil dan Surya tidak terluka, jadi mereka melayang di udara untuk memprovokasi Surya. Sebagai kekuatan tempur terkuat di antara semua pihak, tentu saja mereka tidak bisa berdiam diri. Surya sangat kuat hingga mampu menahan tembakan meriam yang begitu dahsyat. Namun, ketiga pria itu juga merupakan tingkat suci yang nyata. Mereka juga ingin mengetahui seberapa kuatnya Surya. Namun, yang lebih mereka inginkan adalah memberi tahu majikan mereka bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang itu. Majikan mereka sendiri sangat menghormati orang itu. Menyaksikan ketiga kultivator tingkat suci dari kekuatan mereka yang maju untuk melawan Surya. Falas beserta yang lainnya juga mendengus dingin sambil menatap Surya. 3 kultivator tingkat suci bergabung untuk melihat trik apa yang dimiliki oleh Surya. Staf beserta yang lainnya menatap Surya dengan sangat gugup. Mereka tahu bahwa perang yang sesungguhnya akan segera dimulai. Hanya pria berjubah biru pemilik pedang panjang itu yang menarik napas samar. Namun, saat ini, semua orang memfokuskan perhatian pada Surya dan tidak ada yang menyadari ada sesuatu yang aneh pada orang itu. Saat ini, Surya melangkah maju di udara. Surya seperti melangkah di tangga tak kasat mata, membuatnya melayang di udara seperti makhluk abadi. Bahir dan 3 kultivator tingkat suci lainnya mendengus dingin, dengan ekspresi menghina di wajah mereka. Bukankah Surya cuma berjalan di udara saja? Setelah mencapai tingkat suci, mereka juga bisa melakukannya. Apa hebatnya hal itu? Ketika Surya tiba 100 meter di depan mereka, dia menghentikan langkah kakinya, bahkan tidak melihat ketiga kultivator tingkat suci itu. Sebaliknya, dia malah melihat ke arah Devon. Hati Devon membeku tanpa alasan. Namun, tak lama kemudian, Devon memberanikan dirinya dan menatap langsung ke arah Surya. Mereka juga memiliki 3 kultivator tingkat suci, ratusan ribu pasukan dan seorang tingkat suci super di sini. Jadi, apa yang perlu dia takuti? Surya tersenyum tipis, menatap Devon, lalu berkata perlahan, "Sepertinya kamu sama sekali nggak mendengarkan apa yang sudah aku katakan. Kamu nggak perlu terlalu sombong. Keempat keluarga kami sudah menjaga tempat ini selama ratusan tahun. Kami nggak perlu melakukan hal yang kamu inginkan. Kalau kami bisa dikalahkan dengan mudah, keempat keluarga kami pasti sudah lama binasa dan nggak perlu menunggu sampai hari ini," ucap Devon dengan suara keras. Sardi menyahut dengan dingin, "Tingkat suci tahap puncak bukanlah sesuatu yang istimewa. Apa kamu benar-benar berpikir kalau kamu bisa mendominasi dunia? Nggak peduli seberapa besar harga yang harus dibayar hari ini, kami akan membunuhmu dan membuat mereka yang berani memprovokasi kami membayar harganya," ujar Falas. Bian menatap Surya sambil berkata dengan suara rendah, "Kamu bisa hidup berdampingan dengan kami. Kami juga bisa memberimu jabatan dan uang, tapi kalau kamu ingin memerintah kami, kamu sudah salah kira." Mereka berempat biasanya merupakan rival satu sama lain, tetapi begitu dihadapkan dengan bahaya nyata, mereka akan selalu bersatu untuk menghadapi dunia luar.
Oleh karena itu, pemerintah Baruma tidak pernah bisa berbuat apapun terhadap mereka. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa mereka selalu bisa berdiri dengan teguh. Sekarang, musuh bersama mereka adalah Surya. Setelah mendengar perkataan mereka, Surya tersenyum tipis dan menjawab, orang memang nggak mudah untuk dibujuk. Karena kalian sudah membuat pilihan sendiri, bersiaplah untuk menanggung akibatnya. Dasar bocah sombong, kamu yang harus mati dulu. Bahir berteriak. Dia langsung menyalakan api energi spiritual di tubuhnya, lalu memunculkan senjata perang di tangannya dan menghunuskannya langsung ke arah Surya. Tekanan spiritual yang kuat mulai memenuhi udara, memicu suara yang melengking. Zafar juga mendengus dingin, tubuhnya terbakar dengan api energi spiritual, palu perang besar muncul di tangannya dan tekanan spiritual yang menakutkan menyeruak dari tubuhnya. Bab 1133. Nevan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi juga melepaskan tekanan spiritual yang menakutkan dan memunculkan sebuah tongkat sihir yang menyalakan api energi spiritual di tangannya. Tekanan spiritual yang kuat dari ketiga orang itu memenuhi udara, saling menyatu dan menyebabkan tornado yang dahsyat. Mereka bertiga belum mengambil tindakan penuh, tetapi sudah menyebabkan fenomena aneh dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Melihat betapa kuatnya mereka bertiga, Falas dan yang lainnya pun tersenyum. Bagaimanapun, mereka semua adalah kultivator tingkat suci tahap tengah dan Nevan sudah berada di tingkat suci tahap akhir. Mereka bertiga setidaknya akan unggul 50-50 melawan seseorang yang berada di tingkat suci tahap puncak. Ditambah dengan ratusan ribu pasukan dan berbagai senjata berat, mereka tidak punya alasan untuk gagal. Staff, Efren, Helki, Nania yang merupakan generasi kedua keluarga, langsung dipenuhi rasa percaya diri, tampak bahagia saat melihat momentum luar biasa yang diciptakan oleh ketiga pria itu. Charmaine naik ke reruntuhan dengan susah payah, lalu menatap ke kejauhan. Momentum kuat dan tekanan spiritual yang menakutkan dari ketiga pria tersebut telah menyebar ke sisinya dan membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, sekarang Charmaine sangat percaya diri pada Surya. Dia merasa bahwa Surya pasti bisa mengalahkan orang-orang ini. Matanya penuh dengan harapan dan kekaguman. Saat ini, Surya melirik semua orang, kemudian melihat ke arah ketiga kultivator tingkat suci itu. Surya berkata dengan tenang, berusahalah sekuat tenaga, kalau enggak, kalian enggak akan punya kesempatan begitu aku mengambil tindakan. Sombong sekali, aku enggak percaya kamu begitu hebat. Teriak Zafar yang kemudian langsung mengaktifkan medannya sendiri. Amarah tanpa batas. Saat Zafar berteriak, matanya langsung memerah, seolah dia hendak melahap orang-orang. Zafar tiba-tiba tumbuh sampai sekitar 3 meter, menjadi raksasa yang kejam dengan otot yang terbuat dari baja. Api energi spiritual merah juga menyeruak dari Zafar. Dia menjadi ganas dan menatap Surya sambil meraung. Medan amarah tanpa batas. Medan ini bisa membuat Zafar menggandakan kekuatannya dan memasuki kondisi yang menggila. Dalam keadaan ini, Zafar tidak akan merasakan sakit dan akan memblokir perasaan tidak berguna lainnya. Zafar hanya akan menjadi mesin pembunuh, melakukan pembantaian berdarah hingga musuh tumbang seluruhnya. Sementara Bahir juga berteriak keras, tubuhnya terbakar dengan api energi spiritual yang membumbung ke langit dengan rune yang bergulung dalam api tersebut. Namun, tak lama kemudian, api energi spiritual ini membentuk baju besi di tubuhnya. Baju besi ini menutupi seluruh tubuhnya dan dilapisi oleh duri, membuatnya tampak seperti landak, memancarkan aura sekokoh batu. Medan ini bernama baju besi berduri. Medan Bahir akan membuatnya menggandakan pertahanannya dan memiliki kemampuan tertentu untuk melawan kerusakan. Mereka yang menyerang Bahir akan menerima serangan balik dengan kekuatan mereka sendiri pada tingkat tertentu. Kulitnya akan menjadi kasar dan bertubuh tebal, juga sangat tahan lama. Saat ini, Nevan menyeringai aneh sambil mengangkat tongkat sihirnya. Untuk sesaat, nyala api biru yang aneh menyala pada tongkat sihir itu. Api biru lainnya menyala dari tubuhnya,
membentuk jubah biru. Rune muncul di jubahnya, diiringi dengan gelombang tekanan spiritual. Medan ini bernama jubah jiwa. Jubah jiwa dapat menambahkan teknik sihir, meningkatkan kekuatan teknik sihir hingga setengahnya. Dengan ini, Nevan dapat bertahan melawan teknik sihir di bawah tingkat menengah. Mereka bisa dianggap cukup kuat. Mereka bertiga langsung melepaskan medan masing-masing. Untuk sesaat, tekanan energi spiritual di udara tiba-tiba menjadi kuat. 3 gelombang tekanan energi spiritual melonjak ke langit, menyebabkan raungan dahsyat dan memicu tornado di langit dalam jarak 100 meter. Melihat kekuatan 3 pria itu, Devon dan yang lainnya memasang senyum bangga di wajah mereka. Charmaine yang berada ribuan meter jauhnya, berdiri di tengah angin kencang, mengepalkan tinjunya sambil menatap Surya dengan ekspresi penuh tekad. Bab 1134. Tidak peduli seberapa kuat musuh Surya, Charmaine yakin Surya bisa mengalahkan mereka. Meskipun Charmaine tidak tahu alasannya, sekarang dia sangat percaya pada Surya dan bahkan memiliki keyakinan sepenuhnya pada pria itu. Saat ini, Surya hanya menatap mereka bertiga dengan acuh tak acuh, berdiri dengan tangan di belakang punggung, tanpa ada niat untuk mengambil tindakan, bahkan juga memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Mereka bertiga sangat marah. Setelah mereka, 3 kultivator tingkat suci, melepaskan medan mereka, Surya masih terlihat tenang. Hal ini merupakan ironi dan penghinaan yang paling memalukan bagi mereka. Zafar yang berada dalam kondisi menggila adalah orang pertama yang menerjang dan menyerang Surya dengan palunya. Kekuatan yang kuat dan dahsyat meledak di udara, mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan tak mau kalah. Bahir juga menghantam Surya dengan sepasang tinju yang langsung dihadapkan ke wajah Surya. Sementara Nevan melambaikan tongkat sihirnya, tetapi dia tidak terlihat menggunakan segel mantra. Bola energi spiritual biru muncul dan membentuk pedang tajam yang menghunus ke arah Surya. Teknik sihir tingkat tinggi itu adalah tusukan jiwa. Teknik ini merupakan serangan terhadap jiwa dan sulit dilawan oleh sebagian kultivator pada umumnya. Terlebih lagi, medan Nevan memberinya kemampuan untuk menembus teknik sihir dan peningkatan kekuatan tusukan jiwa yang bahkan lebih menakutkan. Bahkan kultivator kuat di tingkat suci super juga akan terluka parah jika tertusuk, apalagi mereka yang berada di bawah tingkat suci. Ketiganya mengambil tindakan pada saat yang bersamaan, situasinya pun tiba-tiba berubah. Kekuatan menggila Zafar berpotensi menghancurkan segalanya. Dia menghantamkan palu raksasa itu ke arah Surya dengan kuat. Pertahanan super bahir memungkinkan dia mengabaikan pertahanannya sendiri dan menghantam Surya. Dengan kekuatan yang tak ada habisnya, dia langsung meninju ke arah wajah Surya. Tusukan jiwa Nevan bahkan lebih jahat dan ganas, dia ingin sepenuhnya melenyapkan jejak Surya dalam satu serangan. Saat mereka bertiga mengambil tindakan, energi spiritual melonjak di udara, angin menderu, suara gemuruh mengguncang langit dan asap serta debu menutupi langit. Devon bersama yang lainnya yang sedang berada di bawah, tidak dapat menahan tekanan energi spiritual dan terus mundur. Jubah pria berjubah biru itu juga tertiup oleh angin kencang. Namun, dia hanya melihat ke medan perang dalam diam, tanpa ekspresi di wajahnya yang tampak melankolis dan tampan. Dalam hati Devon beserta yang lainnya, Surya sudah pasti akan mati. Walaupun Surya adalah seorang kultivator tingkat suci tahap puncak, dia tidak akan mampu bertahan dari serangan yang dikoordinasi dengan tepat oleh ketiga pria itu. Namun, saat mereka bertiga mengambil tindakan, Surya diam-diam memanggil pedang pengusir kegelapan. Segera setelah pedang pengusir kegelapan bergetar, pedang itu menyala dengan api energi spiritual, dilapisi dengan banyak petir dan kilat, kemudian muncul banyak tulisan yang menderu tanpa henti. Energi spiritual, kekuatan naga dan kekuatan petir di dalam tubuh semuanya melekat pada pedang pengusir kegelapan. Sementara atribut pedang pengusir kegelapan yang tidak bisa dihancurkan dapat sepenuhnya tahan dengan kekuatan gabungan Surya. Kekuatan yang besar menyebabkan pedang pengusir kegelapan bergetar dan berdengung,
lalu kekuatan yang besar dan mengerikan langsung memenuhi langit di atas kota Lowen. Devon beserta yang lainnya merasa tercekik. Mereka tanpa sadar merasa takut dalam lubuk hati mereka. Wajah mereka seketika menjadi pucat, mulut mereka kering dan jantung mereka berdebar kencang, seolah hendak melompat keluar dari dalam tubuh mereka. Pada saat ini, ekspresi Surya menjadi dingin. Kemudian, dia menebaskan pedangnya. Energi pedang bulan sabit sontak menyeruak. Energi pedang yang menggila itu langsung menebas palu perang Zafar menjadi beberapa bagian, juga memotong tubuh pria itu menjadi dua dan jatuh dari langit. Kemudian, Surya mengayunkan pedangnya lagi. Begitu Bahir sampai ke depan Surya, dia disambut dengan cahaya pedang yang menyambar dengan guntur yang menakutkan. Bahir yang ketakutan berteriak dengan liar, kemudian duri di baju besinya melonjak, meningkatkan pertahanannya hingga tahap ekstrim. Cahaya pedang itu mengenainya. Baju besi Bahir hancur, lalu sebelum dia bisa mengaktifkan efek anti cedera, tubuhnya sudah terbelah menjadi dua, menyemburkan darah ke seluruh langit. Dia jatuh dari udara dengan rasa tidak percaya dan panik yang luar biasa. Namun, semua pikiran itu lenyap karena dia sudah mati. Saat ini, Surya menoleh untuk menatap Nevan. Bab 1135. Tusukan jiwa yang mengenai dahi Surya langsung menghilang tanpa jejak. Nevan merasa terkejut sekaligus gembira pada saat yang sama. Selama seseorang terkena tusukan jiwa miliknya, walaupun orang tersebut berada di tingkat suci tahap puncak, dia juga akan terluka parah meskipun tidak mati. Selanjutnya, Nevan bisa menundukkan Surya. Untungnya, kedua pria bodoh itu menunda Surya sehingga membuat Nevan bisa menyerang Surya. Dengan begitu, semua pujian akan menjadi miliknya sendiri. Nevan sampai berpikir bahwa di masa depan, Baruma Utara akan diperintah oleh majikannya, kemudian dia akan menjadi orang yang memiliki status lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Namun, kegembiraan Nevan hanya bertahan sesaat di wajahnya. Karena Surya masih tetap aman dan sehat, bahkan ekspresinya pun tidak berubah. Tusukan jiwa Nevan ternyata tidak menghasilkan efek apapun. Nevan benar-benar tidak percaya bahwa seseorang bisa tahan terhadap teknik sihir tingkat tinggi. Bagaimana mungkin? Seperti yang diketahui semua orang, tusukan jiwa Nevan memang sangat kuat. Serangan terhadap jiwa juga merupakan teknik sihir yang sangat hebat. Namun, sejak Surya menyerap tengkorak kristal dan tulang dada kristal, kekuatan pikiran dan kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Teknik naga sejati telah meningkat ke level 3 dan kekuatannya sendiri telah berkembang ke tingkat yang menakutkan. Tusukan jiwa Nevan memasuki lautan kesadaran Surya dan ingin menyerang jiwanya. Namun, kekuatan pikiran Surya yang menakutkan seketika melonjak, langsung menembus dan memadamkan jiwanya di lautan kesadaran, menghancurkan tusukan jiwa itu tanpa jejak. Melihat Surya tetap aman dan sehat, bahkan menatapnya dengan acuh tak acuh. Nevan menjadi agak panik, tangannya yang memegang tongkat sihir itu mulai sedikit gemetar dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Surya sama sekali bukan berada di tingkat suci tahap puncak, melainkan tingkat suci super. Namun, Nevan agak terlambat memahaminya. Pada saat ini, Surya mendengus dingin, lalu menebaskan pedang ketiganya. Sebuah petir besar muncul di langit, seperti bintang jatuh yang meluncur ke arah Nevan. Aura menakutkan langsung memenuhi langit di atas kota Lowen. Nevan sangat terkejut sehingga dia mengayunkan tongkat sihirnya terus-menerus, mengeluarkan beberapa teknik sihir pertahanan pada dirinya sendiri sambil berbalik dan lari tunggang langgang. Nevan hanya ingin melarikan diri dari medan perang sekarang, sedangkan mengenai majikannya, Nevan sudah benar-benar melupakannya. Karena musuhnya kali ini sangat menakutkan. Namun, semua yang Nevan lakukan ternyata sia-sia. Energi pedang seperti pedang baja langsung menghantam ke tubuhnya. Semua teknik sihir pertahanan dirinya langsung hancur, jubah birunya juga hancur seketika. Nevan meledak dan hancur berkeping-keping, darahnya menyebar ke seluruh langit seiring dengan tubuhnya yang jatuh ke tanah. Dia sudah mati. Pada saat ini,
Surya menggenggam pedang di satu tangan, mengarahkannya secara diagonal ke tanah, lalu menatap Devon beserta yang lainnya tanpa ekspresi. Devon, Falas, Sardi dan Bian menatap Surya dengan ekspresi ngeri dan bingung di wajah mereka, tidak bisa menerima apa yang sudah mereka lihat. Staff, Efren, Helki dan Nania, juga memasang wajah bingung dan tak percaya. 3 kultivator tingkat suci, mereka adalah 3 kultivator tingkat suci. Namun, setelah mereka mengerahkan medan masing-masing, Surya langsung membunuh mereka hanya dengan 3 tebasan pedang saja. Dalam proses itu, Surya juga berhasil menangkis teknik sihir tingkat tinggi yang disebut tusukan jiwa itu. Surya adalah eksistensi menakutkan macam apa yang punya kekuatan seperti itu. Mereka tidak bisa membayangkannya lagi, pikiran mereka langsung menjadi kosong. Setelah keterkejutan mereka, Devon yang pertama bereaksi. Dia tiba-tiba berlutut ke arah pria berjubah biru itu sambil berteriak, "Pak, tolong ambil tindakan dan habisi pria itu." Kemudian, Falas, Bian dan Sardi baru bereaksi. Mereka berlutut di tanah sambil memohon dengan suara keras, "Tolong ambil tindakan dan bunuh penjahat itu." Bab 1136. Saat ini, Devon merasa sangat bahagia. Karena sikap hati-hati, dia mempersilakan pria itu untuk mengambil tindakan di bawah tekanan besar. Jika tidak, saat ini mereka sudah tidak punya cara lain dan akan mati di bawah pedang Surya. Sardi, Bian dan Falas semuanya merasa sangat senang. Dari segi visi, Devon tetap yang lebih unggul dari mereka. Jika Devon tidak bersikeras meminta pria berjubah biru itu untuk keluar, mereka pasti sudah tamat sekarang. Pria berjubah biru muda itu menatap mereka berempat dan menjawab dengan tenang, "Aku bukan tandingannya." "Pak, apa maksudmu?" tanya mereka bertiga sambil menatap pria berjubah biru itu secara bersamaan dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Devon bahkan menimpali, "Pak, kamu sudah berjanji kepada kami kalau kamu akan mengambil tindakan untuk kami sekali dan kamu akan berusaha sekuat tenaga." "Benar, Pak, saat ini, kamu nggak bisa mengingkari janji," sahut Sardi. Falas menyela dengan wajah sedih, "Pak, saat orang tuamu sakit parah dan kamu masih muda, leluhur dari keempat keluarga kami yang membantu menyelamatkan orang tuamu dan mengurusmu sampai tumbuh dewasa. Saat ini, apa kamu justru ingin meninggalkan kami begitu saja? Kamu nggak bisa melanggar janji begitu saja, Pak," teriak Bian. Saat ini, mereka berempat benar-benar merasa panik. Ribuan serangan meriam yang dikerahkan sama sekali tidak berpengaruh, lalu 3 kultivator tingkat suci juga terbunuh dengan satu tebasan. Ratusan ribu pasukan yang ada sekarang, hanya tampak seperti hiasan dan tidak bisa berefek apapun pada Surya. Semua harapan mereka tertuju pada pria berjubah biru ini, tetapi dia justru mengatakan bahwa dia bukan tandingan Surya. Bukankah berarti mereka harus mengorbankan nyawa mereka? Pada saat ini, Surya perlahan turun sambil menatap pria berjubah biru itu dengan tenang. Devon beserta yang lainnya terkejut sambil melangkah mundur, bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Surya. Namun, saat ini, pria berjubah biru itu mengerutkan keningnya, kemudian berkata, "Aku bukan tandingannya, tapi aku akan menepati janjiku dan membalas bantuan dari kalian. Setelah pertempuran ini, kita nggak berutang apapun lagi terhadap satu sama lain. Selama Bapak mengambil tindakan dan mengerahkan seluruh kekuatanmu, aku nggak akan merasa keberatan." Ketika pria berjubah biru itu berkata demikian, Devon dan ketiga orang lainnya berdiri sambil menyahut dengan keras. Pria berjubah biru itu menghela napas, berjalan ke depan perlahan, lalu berdiri lebih dari 10 meter di depan Surya, menangkupkan tangannya dan memberi hormat sambil menyapa, "Pak, kita bertemu lagi." "Gesang, aku nggak menyangka kamu ada hubungannya dengan mereka," jawab Surya. Pria ini adalah Gesang Pardi yang bertarung dengan Surya di pegunungan, ketika Surya pertama kali datang ke sini. Surya juga sangat mengagumi keterampilan seni bela diri dan pikiran Gesang, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria ini akan mengambil tindakan untuk keempat orang itu.
Hal inilah yang membuat Surya merasa sedikit kecewa. Perlu diketahui kalau keempat orang ini bukanlah orang baik. Gesang menghela napas, kemudian menyahut perlahan, kamu nggak mengerti. Saat aku masih muda, aku tinggal di sini bersama orang tuaku. Orang tuaku sakit parah dan aku nggak punya makanan atau pakaian saat aku masih kecil. Leluhur mereka berempatlah yang membantu orang tuaku, merawat penyakit mereka, dan membiarkan aku bertahan hidup. Setelah aku memahami sedikit kultivasi, demi membalas kebaikan mereka, aku berjanji kepada leluhur mereka untuk membantu mereka sekali, tapi aku nggak menyangka kalau aku akan bertarung melawanmu. Ternyata begitu. Kalau begitu, aku juga nggak bisa menyalahkanmu. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Pria yang baik harus paham batas antara kebaikan dan kebencian, jawab Surya yang menarik senyumannya. Ketika Devon beserta yang lainnya mendengar bahwa mereka berdua ternyata mengenal satu sama lain, mereka merasa gawat dan tampak ketakutan. Mereka takut Gesang akan mengingkari janji. Namun, kali ini, Gesang memberi hormat lagi sambil berkata, Pak, maafkan aku karena sudah nggak sopan. Senior juga nggak perlu menahan diri. Walaupun aku mati, aku nggak akan mengeluh. Ini semua adalah utangku bersama orang tuaku pada mereka. Jangan khawatir, aku nggak akan menyesalinya, sahut Surya dengan tenang. Kali ini, Gesang melambaikan tangannya, lalu pedang panjang di belakangnya terlepas dari sarungnya dan mendarat di tangannya. Lingkungan sekitar dalam sekejap tampak dipenuhi dengan genangan air musim gugur, membuat seluruh tubuhnya terasa sejuk, dengan sedikit hawa dingin. Hamparan gunung dan sungai. Gesang langsung mengeluarkan medannya sendiri tanpa basa-basi. Dalam sekejap, Surya, Gesang, Devon dan yang lainnya muncul di sebuah sungai besar. Sungai besar itu bergulung-gulung, hamparan gunung di kedua sisinya menjulang tinggi. Gesang memegang pedang di kedua tangannya, lalu api energi spiritual di tubuhnya melonjak ke langit, dengan rune yang tak terhitung jumlahnya bergulir di dalamnya. Tekanan spiritual yang menakutkan membuat Devon beserta yang lainnya merasa ketakutan dan gelisah. Bersambung ke bab 1137. Terima kasih.